Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Weru, yang saya hormati Bapak Ibu Bini Sepuh SMP Negeri 1 Weru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Weru, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah. Puji syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit segera diberi kesembuhan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua atas kerawannya di ruangan ini yang sudah izin kepada saya, Bapak Kuntoro, karena mengikuti PPG ada jadwal Zoom meeting jam 7. Kemudian ini Pak Haryadi ini kok izinnya ke bagian keuangan ngurusi SPP, TPP, TU. Nah, ini perlu nanti saya konfirmasi urean tugasnya Pak Haryadi nopo nanti ya Bu Media, Bu Edi ya. Kok bisa yang ngirim Pak Haryadi. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya nanti saya minta sampai 8:30 saja, melanjutkan kegiatan yang sudah diawali kemarin sama Bapak Ibu pengawas, Bapak pengawas. Ini melanjutkan tentang eksplorasi rapot pendidikan. Kemarin sudah saya umumkan Bapak Ibu untuk ngastor laptop biar nanti bisa sama-sama, meskipun pakai HP juga bisa, tetapi kurang maksimal. Jadi langsung saja setelah diketik rapot pendidikan di Google Search ini ya, ini yang paling atas muncul ini ya, rapot pendidikan, kita klik. Nah di sini karena saya sudah login ya di akun Google, saya sudah aktif pakai akun belajar, otomatis nanti langsung gitu ketika saya klik sini. Nah ini masih lama akses. Saya ganti tetheringan. Nah, jadi kalau yang akun Google-nya sudah aktif, itu langsung akun Google yang pakai Belajar ID langsung tampil dashboard seperti ini. Yes. Ingkang ngastor laptop, ingkang dereng tampil seperti ini. Belum masih. Yeah. Monggo nanti kalau ada permintaan login dimasukkan akun belajarnya yang pakai. Masih nyari tethering, Pak. Oh, masih nyari tethering. Soalnya wifi-nya nggak bisa. Wifi-nya ruang guru tidak berfungsi ya. Sudah terlalu banyak. Yang pakai sudah terlalu banyak. Oh, berarti nanti diganti akses poin yang muat 50. Ngapunten sementara pakai tetheringan dulu ya. Kalau pakai tetheringan punya saya Oppo F7
7, passwordnya 8 turun sampai 1. Mudah-mudahan bisa lebih dari 1, paketannya cukup. Sampun ya? Sampun Pak. Yang belum? Berapa? Bu Siti, Pak Jumadi, Bu Tati. Mohon saged dibantu Bapak Ibu tim IT bisa mendampingi. Ini karena tidak bisa ngangkut Pak, wifi-nya. Karena wifi-nya. Tetheringan. Ya. Pakai HP-nya piyambak. Tidak oleh nih, kita teringan tuh. Enggak, nyetring tinggi. Bu Iwan, Bu Iwan, ini ada info untuk penerimaan SK ditunda sampai ada pemberitahuan menyusul. Sedianya tanggal 10 Oktober, nanti ditunda sampai pemberitahuan berikutnya. Sampun Pak Jumadi, saged mlebet. Bu Siti sampun muser. Bapak Ibu yang sudah masuk di dashboard, ini sambil menunggu bisa diperhatikan ini ya, di dashboard ini keterangannya. Yang pertama ini identitas sekolah ini, kemudian di bawahnya identitas sekolah yang di blok biru ini adalah hasil ringkasan satuan pendidikan, di hasil rapot pendidikan tahun 2023. Hasilnya seperti ini di sekolah kita. Kemudian di bawah hasil ini, di bawah blok biru ini ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah maupun capaian-capaian yang dihadapi oleh sekolah dari dimensi rapot pendidikan yang semuanya dikelompokkan menjadi 6. Dimensi kemampuan literasi, dimensi numerasi, dimensi karakter, dimensi iklim keamanan sekolah,
dimensi iklim kebinekaan, dan dimensi kualitas pembelajaran. Jadi 6 dimensi. Nah, sebelum kita membahas situasi yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Weru, Bapak Ibu perhatikan dulu di menu barnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama ringkasan. Ringkasan itu isinya ini, halaman ini tadi yang ada identitas, kemudian ringkasan warna biru ini. Kemudian di sampingnya ada unduan. Coba diklik di unduan. Nah, ketika diklik di unduan, ini ada menu unduh. Di tahun itu ada tahun 2023 dan tahun 2022. Nah, kalau ingin mengunduh hasilnya dalam bentuk format Excel, hasil rapot pendidikan dalam format Excel, itu tahun 2023 ini ya, diklik unduh rapot pendidikan. Kalau tidak ya tidak usah. Kemudian nanti dalam unduhan itu, dalam file Excel itu akan ada 6 sheet. Sheet yang pertama berisi laporan pendidikan, sheet yang kedua berisi panduan membaca rekomendasi, yang ketiga prioritas rekomendasi, yang keempat seluruh rekomendasi, yang kelima lembar arkas dan lembar RKT. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba mengunduh, ini ya, tinggal diklik seperti ini, unduh rapot pendidikan. Nah, nanti akan keluar Excel seperti ini, rapot PBD SMP Negeri 1 Weru, terus di save. Nah, jangan lupa tempat menyimpannya diamati. Nah, sementara ini kita tidak membuka itu dulu ya, biarlah di-download, artinya Bapak Ibu sudah mendownload. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tahapan penerapan perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu, ke depan itu nanti rapot pendidikan ini menjadi acuan untuk kita membuat perencanaan sekolah, kegiatan sekolah ya. Tahapannya ini ya 1 sampai 4. Dipelajari rapot pendidikan, kemudian di situ nanti ada prioritas masalah dan akar masalah kita pilih, kemudian tentukan kegiatan, dan itu dimasukkan ke dalam RKT, rencana kerja tahunan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ada glosarium. Jadi ketika Bapak Ibu ada sesuatu yang belum diketahui di rapot pendidikan, ada istilahnya kok ada iklim keamanan sekolah ini maksudnya piye toh? Nah, ada kebinekaan global ini karepe piye? Nah, Bapak Ibu cukup bertanya di sini atau cukup dicari di sini. Yang dimasuk literasi itu apa toh? Diklik di glosarium ini. Itu bisa seperti, ibaratnya seperti kamus gitu ya. Nah, di sini ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu karepe piye. Nah, di sini ada, jadi sesuai abjad. Nah, misalnya di situ ada, misalnya mau ke huruf K. Nah, ada kata-kata kemampuan literasi maksudnya apa? Tanya di sini. Daripada nanti tanya temennya, tanya yang lain. Nah, nanti temennya juga belum tentu ini ya siap ditanya, nanti tanya ke sini jawabannya pasti benar sesuai yang diinginkan. Kemudian dicari per ini ya, per huruf. Di situ ada semua lengkap. Kemudian kalau ingin bertanya lebih kompleks lagi bisa ke pusat bantuan. Nah, pusat bantuan. Apa toh yang dimaksud dengan rapot pendidikan? Nah, di sini ada. Apa bedanya rapot pendidikan dengan rapot mutu? Di sini sudah dijelaskan.
Jadi para narasumber itu juga belajarnya dari sini, bukan ngarang sendiri. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin informasi ini dipelajari secara offline, ini bisa diunduh di sini. Kalau kita yang SMP itu yang atas, panduan penggunaan rapot pendidikan satuan pendidikan dasar menengah di atas. Kemudian ingin melihat infografiknya di sini. Nah, sekarang kita kembali ke ringkasan ya, Bapak Ibu, diklik bagian ringkasan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi warna-warna ini menunjukkan level dari capaian rapot pendidikan. Jadi yang hijau itu baik, yang biru itu sudah baik sekali, yang kuning ini yang sedang, kalau merah itu perlu, ini yang di bawahnya sedang. Nah, sekolah kita dari 6 dimensi itu ada 2 kuningnya, merah nggak ada ya, tapi kuning. Kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran ya. Kita mulai eksplorasi dulu yang kemampuan numerasi. Kemarin sudah disampaikan. Nah, kita langsung ke akar masalah ya. Jadi capaiannya 57,78 siswa sudah mencapai kompetensi minimum, tapi kok masih kuning ya, karena nilainya nih, nilai kita baru 57. Kalau sudah 70 mungkin sudah baik ya. Nah, sekarang apa penyebabnya kok kemampuan numerasi masih sedang? Ini tidak hanya sekolah kita yang numerasinya sedang, hampir seluruh Kabupaten Sukoharjo itu sedang. Nah, karena kita di Kabupaten Sukoharjo untuk numerasi berada di peringkat menengah. Kalau nasional peringkat atas. Sekarang diklik pelajari akar masalah yang menyebabkan numerasi kita sedang. Jadi kemampuan numerasi yaitu prosentase peserta didik ya, berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ini capaian kita sedang. Nah, kemudian apa arti capaian ini? Silakan Bapak Ibu Bersani, yaitu kemampuan numerasi, presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, berbagai jenis konteks yang relevan. Ini pengertian dari kemampuan numerasi. Apa saja yang dinilai dalam kemampuan numerasi, yaitu kemampuan numerasi peserta didik. Nah, hasil kita sedang, artinya 40-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, namun upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum itu masih memungkinkan ya. Skor capaian kemampuan numerasi tahun ini 57,78. Nah, tahun kemarin 40, jadi naiknya 44,45%. Nah, yang menjadi indikator yang perlu ditingkatkan di sekolah kita yaitu pada kompetensi domain bilangan. Karena capaiannya baru 56,5. Kalau tahun kemarin 54,47. Kemudian indikator yang kedua, kompetensi pada domain aljabar. Tahun kemarin 54,13, tahun ini 57, naik ya 5,9%. Indikator lainnya masih ada 5 ini. Domain data dan ketidakpastian, domain geometri, kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan, dan kompetensi menalar. Ini semua nilainya masih di bawah 60. Tapi yang prioritas
Ini dua dari atas ini ya, kompetensi pada domain bilangan dan domain aljabar. Kemudian akar masalahnya apa yang mempengaruhi? Nah, akar masalahnya ternyata terkait dengan ini, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru, oleh guru ya. Kemudian kualitas pembelajaran. Ini saling terkait. Kualitas pembelajaran kita tadi juga sedang. Nah, sekarang untuk membenahi bagaimana? Nah, ini ada inspirasinya. Kita klik inspirasi benahi agar numerasinya naik itu ya. Nah, ini. Yang pertama yang terkait pada kompetensi domain bilangan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Inspirasi yang pertama, nah ini yang perlu dilakukan, mempelajari pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, dan ketidakpastian pada platform Merdeka Mengajar. Inspirasi yang pertama. Yang kedua, satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian secara keseluruhan dengan mempelajari inspirasinya di platform Merdeka Mengajar. Jadi inspirasi 1 dan 2 ini Bapak Ibu diklat mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ya tentu saja ini memang utamanya ini Bapak Ibu guru matematika ya. Nanti Bapak Ibu guru yang lain ada juga porsinya untuk kegiatan numerasi. Jadi Bapak Ibu guru mapel lain selain matematika itu perannya dalam pembelajaran numerasi itu bersifat penguatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru bukan berarti harus mengajarkan matematika di mapelnya, di mapel bahasa Indonesia tidak. Bapak Ibu guru tidak harus mengajarkan pelajaran matematika di mapel IPS, tidak. Artinya ketika mapel Bapak Ibu bahasa Indonesia misalnya ya, ada materi-materi yang bersinggungan dengan masalah numerasi. Nah, di situ Bapak Ibu guru mapel bahasa Indonesia punya kewajiban untuk memberikan penekanan, penguatan pada materi itu. Contohnya misalnya bahasa Indonesia pembahasannya tentang menulis paragraf. Nah, bagaimana menulis paragraf ini bisa bersinggungan dengan numerasi? Untuk penguatan numerasi bisa. Misalnya dikasih tugas anak-anak kita menulis paragraf singkat minimal 50 kata misalnya. Nah, ketika muncul 50 kata ya, ini kan otomatis sudah mengacu ke bilangan, bukan hanya sekedar itu cukup, tidak. Bagaimana penguatannya? Itu bisa ketika dikasih tugas selesai, ketika mencocokkan, coba ini kamu mencocokkan paragrafnya temanmu, coba dihitung. Sudahkah ada 50 kata atau lebih? Kalau lebihnya berapa? Nah, jadi minimal 50 kata. Misalnya, oh ini 60. Nah, berarti ditulis di 60 lebihnya dari 50 10. Kemudian dicocokkan dengan yang lain. Nah, setelah dicocokkan mungkin ya contohnya satu dengan yang lain loh. Dicek yang itu kok cuma 55, yang ini misalnya kok 60, berarti ada yang salah. Nah, bisa ditekankan di situ, dicek lagi. Jadi itu sebagai contoh sederhana dalam penguatan literasi numerasi. Contoh sederhana. Jadi itu Bapak Ibu guru mapel bahasa Indonesia sudah berperan dalam penguatan numerasi. Kemudian kalau 50 misalnya sudah 50 minimal nilainya sekian. Nah, kalau lebih nanti lebihnya lebih satu kata dikasih bonus nilai sekian. Nah,
Nah sekarang coba yang ngoreksi itu dikasih lebihnya kok 5, berarti misalnya 1 kelebihan kata itu dikasih nilai 3, berarti 3 kali 5 itu juga bagian dari penguatan numerasi. Bisa juga ketika mapel IPS ya mempraktekkan hukum permintaan pasar gitu, antara ketersediaan barang dan permintaan. Nah itu bisa juga di situ menekankan pada angka-angka. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengajarkan. Nah yang konsep dan teorinya itu nanti bagian Bapak Ibu guru matematika. Nah sekarang lebih detailnya kita lihat contohnya di Merdeka Mengajar seperti apa. Nah bisa dilihat di sini. Lihat di Merdeka Mengajar. Klik ini. Nah ini sudah masuk pada nanti pengembangan diri Bapak Ibu. Dibaca disesuaikan dengan kebutuhan kita. Inspirasi 1, ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Nah, kita coba dulu yang 1, inspirasi 1, klik. Nah, inspirasi 1 ada pelatihan mandiri. Nah, 1 meningkatkan kompetensi murid. Ada 5 modul. Asesmen awal pembelajaran numerasi. Ada 2 modul, numerasi, ide-ide praktis pembelajaran kemitraan. Ada 3 modul. Nah sekarang kita coba, kita pilih 1 seperti apa modelnya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau belum masuk ke sini, angan-angannya masih di awang-awang piye pembelajaran numerasi ini, piye untuk meningkatkan numerasi seperti apa. Nanti kalau sudah masuk ke sini baru angan-angannya itu gamblang. Nah ini berarti Bapak Ibu sudah mengikuti pengembangan diri yang modul pertama tadi, numerasi meningkatkan kompetensi murid. Nah, sini tujuannya apa? Memahami numerasi dan penerapannya, memahami indeks numerasi di rapor pendidikan, memahami penerapan numerasi dalam konteks berbagai mata pelajaran. Nah ini nanti dijawab di sini ya. Strategi pembelajaran numerasi yang menyenangkan, penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah kelima tujuan pembelajaran ini nanti akan dipelajari di pelatihan ini. Jadi ini tidak hanya guru matematika yang di sini. Modul 1, nah ini 1 jam pelajari. Modul 2, nah ini maksimal 1 jam, ada 2 materi. Coba kita lihat sekilas saja modul 1, pelajari materi. Mengenal materi yang pertama, mengenal numerasi, teorinya diklik. Nah, jadi Bapak Ibu dalam pembelajaran ini nanti banyak aktivitasnya itu melihat video, kemudian baru ada latihan pemahaman. Kita lihat aktivitas yang pertama dulu ya, mengenal numerasi. Nah ini Bapak Ibu nanti harus di play dari awal sampai akhir, dipahami. Ampun dicepet ke, yang penting wis tercentang, cepet ke tercentang. Nah, nanti ya sama saja, selesai mengikuti ini masih bingung gitu ya. Nah ini 1 video durasinya 2,5 menit. Nah ini nanti dianu aja nggih, dilanjut di rumah nggih. Atau nanti di komunitas belajar ini di pelajari bersama-sama. Jadi ini secara global dulu. Nah ini langsung sudah tercentang hijau. Nah, nanti ketika di upload terakhir itu apa? Aksi nyata, nah situ baru mandek. Ini yang kedua. Nah, ini kita gini langsung hijau. Nah, tapi itu enggak betul. Nah.
Ini kita hanya contoh untuk mempelajari. Nah, kalau yang tidak diperhatikan, nanti di pemahamannya ini banyak yang salah. Tindakan yang tepat untuk melakukan intervensi dalam kemampuan numerasi peserta didik. Nah, kalau tadi tidak memperhatikan, jawabnya salah. Memberikan pelatihan soal matematika sebanyak-banyaknya, mengadakan lomba matematika, bekerja sama dengan seluruh guru mapel untuk mensintesis materi numerasi sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran, mewajibkan peserta didik untuk mengikuti les bimbel. Nah, ini secara ini bisa dijawab ya, meskipun tidak mengikuti, karena pengecohnya tidak begitu ketat. Ini jawabannya dengan jawab. Oh, betul. Nah, kok salah? Nanti bisa diulangi, misalnya jawabnya salah ya, diulangi dari awal, kembali ke materi dan terusnya. Setelah selesai ini Bapak Ibu nanti refleksinya ditulis. Nah, misalnya, wah, setelah mempelajari ini ternyata saya baru paham bahwa pembelajaran numerasi itu begini. Terus kalau nggak diisi nanti nggak bisa disimpan, misalnya. Ini baru bisa disimpan. Tapi nanti jangan seperti ini, gitu. Ini karena waktunya yang singkat saja. Kerjakan post test. Jadi kerjakan post test ini ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini hanya sekilas contoh bagaimana kita melakukan pengembangan diri terkait dengan numerasi secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang tugas bagi Bapak Ibu nanti yang perlu dilakukan adalah mempelajari ini. Tidak usah banyak-banyak dulu ya. Di mana tadi ya, ini di Merdeka Mengajar ada 3 inspirasi ini. Bapak Ibu pilih yang satu dulu saja. Satu ini diklik. Nah, ini pelatihan mandiri ini diselesaikan. Ada yang pertama ada 5 modul, kedua 2 modul. Ini dulu. Ini ditarget nanti sampai akhir Oktober selesai, ini selesai ya. Disambil gampang kok Bapak Ibu. Paling nanti mentoknya di aksi nyata. Nah, nanti sama-sama 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang terakhir ini modul Bapak Ibu, ini bukan pelatihan. Jadi 1, tema 1 meningkatkan kompetensi murid. Yang kedua asesmen awal pembelajaran numerasi kemitraan. Yang ketiga ini ide-ide praktis pembelajaran kemitraan dengan inovasi. 3 ini ya Bapak Ibu, 1 bulan sanggup ya? Sanggup betul? Insyaallah. Bu Yuni ini kemarin sudah keluar sertifikatnya yang kurikulum Merdeka itu ya Bu Yuni ya. Nah, sudah ngirim aksi nyata. Nah, itu sertifikatnya itu nanti yang dipakai untuk pengembangan diri, kenaikan pangkat. Jadi untuk Bapak Ibu guru matematika ya, mapel matematika ini wajib di bulan Oktober ini 3 ini harus sudah selesai. Ya, saya wajibkan selesai meskipun nanti untuk aksi nyatanya belum ya, apa. Itu nak di lembur ya, itu sewengi men rampung ya. Mboten nganti. Ini videonya pendek-pendek. Cuman kan untuk pemahamannya butuh waktu. Untuk Bapak Ibu guru selain mapel matematika ya, selain mapel matematika
itu 3 ini sampai bulan November 2 bulan. Nggih. Sanggup mboten? Insyaallah. Sanggup mboten sanggup kedah sanggup nggih, karena ini tuntutan untuk memperbaiki kondisi olah kita. Niki penak kok saged disambi nanti tengah malam, misalnya setelah sholat tahajud itu tak baleni bisa, atau sore hari waktu luang bisa. Yang penting ada kuota. Bu Yuni, ketuanya komunitas belajar ini kok sinten? Gamutan betul. Pak Adi, ya, ketua komunitas belajar nggih. Monggo segera direncanakan nanti diaktifkan komunitas belajar tiap hari apa. Ya, nanti di komunitas belajar itu disaringkan dari hasil masing-masing Bapak Ibu guru yang mempelajari pelatihan mandiri ini. Terus nanti yang sudah selesai lulus, misalnya sudah selesai topik ini, nanti direkap. Bapak Ibu mboten keberatan to niki? Niki demi sekolahan kita bersama ya Bapak Ibu. Kok ketinggalan kok abut ngoten to? Pripun Bu? Bapak Ibu guru matematika sanggup mboten untuk bulan Oktober ini selesai 3 niki? Sanggup. Guru MIPA mboten matematika, MIPA. MIPA 3 nih di yang inspirasi 1 ini bulan Oktober ini selesai pelatihannya. Jadi nanti syukur-syukur ya bisa aksi nyata, kalau tidak yang penting materinya selesai. Guru MIPA tunjuk jari sedaya. Pak Narno, matematika IPA baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dicatat Pak Adi nggih, Oktober selesai. Nah, nanti yang sudah selesai nanti bisa saya cek di ini. Terus Bapak Ibu guru yang lain ini 2 bulan selesai. Jangan tersalah bikin. Kelamaan boten Pak Adi. Kelamaan. 1 bulan itu jane nek seminggu men rampung kok. Gayanya kelamaan. Ini dulu, jadi tidak yang lain nanti menyusul. Jadi kemampuan numerasi dulu untuk yang inspirasi pertama. Nah nanti ketika diklat nih Pak, kita mendatangkan narasumber, kalau kita sudah belajar di situ, harapannya kita bisa sharing dengan narasumber, tidak hanya sekedar mantuk-mantuk. Loh Pak, di platform Merdeka Mengajar kemarin tidak seperti itu loh Pak. Nah, kita bisa mengcounter narasumbernya, bisa konfirmasi ke narasumber. Saya kira itu Bapak Ibu. Untuk yang lain-lain kita lanjutkan di kesempatan lain. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dari informasi dari kami, yang pertama untuk pembagian nilai hasil nilai PTS nanti direncanakan hari Jumat. Kepada Bapak Rektor untuk sarana prasarana mohon disiapkan
ruang untuk pertemuan dengan wali murid khusus kelas 8 ya, karena pada akhir bulan kan rencana ada kegiatan OTN kelas, sehingga Bapak Kepala mau menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu wali murid khusus kelas 8. Sedangkan yang kelas 7 dan 9 nantinya langsung untuk dibagikan. Nah, kalau nanti ada waktunya agak rut seperti biasanya diatur, nanti yang 7 dan 9 nanti pembagiannya jam 8, kemudian yang kelas 8 nanti setelah ada penjelasan di ruang aula dari Bapak Kepala Sekolah, itu antara jam 8 sampai 9, cukup nanti bulan November tanggal 7 untuk kegiatan workshop numerasi sama KKTP, penyusunan KKTP. Ya, kira-kiranya tanggal 7 November, hari Selasa. Dan panitia nanti bisa kami share lewat info, sudah saya buat. Kemudian yang berikutnya informasi pada nanti tanggal 26 sampai 28, kemudian tanggal 3 sampai 4 November dan seterusnya itu ada pelatihan asesmen untuk semua guru mata pelajaran yang nanti juga akan kami share lewat grup. Siapa-siapa yang akan dikirim selama 3 hari, ada 3 periode, antara 26 sampai 28, tanggal 2 sampai 4, dan kalau nggak salah itu 9 sampai 11 November. Itu kegiatannya, dan nanti waktu berjalan terus, kira-kira akhir November sudah dekat, nanti asesmen akhir semester dasar, persiapan untuk rapotan lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mau juga untuk penyetoran nilainya paling lambat nanti hari Rabu, sehingga hari Kamis bisa di print out, atau hari ini atau Selasa Rabu sudah selesai bisa di print, sehingga nanti pada saat hari Kamis tidak utul-utulan, sehingga tidak terlalu banyak. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Narno ada tambahan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sedikit saja tambahan dari saya kaitannya dengan kesiswaan. Yang pertama terkait dengan kegiatan ekstra, monggo untuk Bapak Ibu yang pembina ekstra sesuai jadwal yang sudah diatur dari koordinator ekstra Pak Wawan untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian kalau terkait dengan PIP, Bapak Ibu, kemarin banyak orang tua yang komplain ke sini tanya terkait dengan PIP anak saya kok dari SD atau MI pernah dapat, di SMP-nya kok sampai sekarang tidak dapat. Nanti kalau ada komplain seperti itu, untuk Bapak Ibu wali siswanya untuk datang di sekolah saja, karena biasanya yang kemarin datang itu ada permasalahan di SD-nya itu dari MI ya, dari MI kebanyakan, atau mungkin karena tidak match atau tidak sinkron ya, dari Dapodik di Kemdikbud sama yang di MIS Kemenak, mungkin tidak match datanya, sehingga banyak sekali yang dari MI dapat, di SMP sampai ditunggu-tunggu nggak dapat. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu langsung saja untuk datang ke sekolah untuk menemui saya, nanti bisa kita jelaskan. Yang ketiga terkait dengan order learning atau open class, Bapak Ibu, insya Allah dilaksanakan tanggal 25